Banyak orang kan bingung, aduh gue kan orangnya kagak kreatif, aku nggak bisa buat app. Dia pikir inovasi semuanya harus pakai app nih. Jadi inovasi itu harusnya mulainya dari mana? Mulainya dari masalah. Ngapain ya customer datang ke kantor layanan kita, ngisi formulir, kemudian dikirim pakai ekspedisi. Kita punya platform namanya BPOS untuk services. BPOS. Mereka bisa akses di mana saja, kemudian waktu mereka bisa berhemat. Halo Live Friends, ketemu lagi dengan saya Bayu Oktara, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan para ahli untuk membahas sesuatu yang penting, yang serius jadi santai, yang santai jadi jauh lebih menyenangkan. Tentunya hanya di sini di BNI Live Corner. Hari ini kita akan ngobrol mengenai digitalisasi dan inovasi yang dilakukan oleh BNI Live yang keren banget sesuai dengan semangat teman-teman dari BNI Live, yaitu BNI Live berikan inovasi proteksi terbaik. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Eben Eser Nainggolan, Direktur Keuangan BNI Live. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Lalu kemudian ada Dr. Indrawan Nugroho, seorang YouTuber, content creator, seorang trainer juga, tapi beliau adalah CEO dan co-founder dari Cias. Yeah. Ini doktor, tapi kaitannya dengan teknologi. Ini menarik nih untuk dibahas nih Pak. Saya izin ke Pak Indra dulu nih. Silakan. Sebenarnya inovasi itu sebenarnya apa? Dan apakah inovasi itu harus selalu berkaitan dengan teknologi Pak? Okay. Kalau kita bicara inovasi sebenarnya sederhana kok. Inovasi itu adalah penciptaan sesuatu yang ada unsur keterbaruannya. Atau paling nggak kalau nggak benar-benar baru, beda lah dengan yang sebelumnya. Ya, itu satu ya. Yang kedua, keterbaruan atau perbedaan itu harus bisa menyelesaikan sebuah masalah spesifik. Jadi inovasi itu bukan cuma asal keren-kerenan, ada sesuatu yang baru, yang shiny, yang wow ini kayaknya revolusioner gitu. Tapi glam gitu kalau nggak menyelesaikan masalah apa-apa, bukan inovasi gitu. Nah karena itu maka inovasi itu harus punya value yang tinggi, nilainya tinggi bagi si penggunanya, sehingga orang dengan senang hati make gitu. Ya. Contoh paling sederhana tuh misalnya gini, kalau kita lihat di handphone kita ya, handphone kita tuh kan aplikasinya kan banyak kan. Terus kenapa tuh? Kalau kita lihat ya di handphone kita tuh dari berapa ya? Satu handphone mungkin aplikasinya ada 200 kali Pak. Ya, karena kan satu layar itu kan bisa 24 kan. Itu biasanya tuh memorinya berapa tuh? Waduh, itu 240 gitu. Tapi berapa banyak yang kita pakai? Nah, bagi perspektif kami, sisanya itu bukan inovasi. Itu cuma aplikasi yang keren aja. Kenapa keren? Ya keren karena kita tertarik di awal, makanya mau ngedownload kan. Oke. Nah, tapi setelah di-download, dicoba sekali, oh gini doang ya, nggak pernah dipakai. Kenapa nggak pernah dipakai? Ya karena nggak terlalu berguna juga bagi gua gitu. Nggak menyelesaikan masalahku juga gitu. Akhirnya cuma memenuhin handphone. Nah, banyak banget di luar sana orang yang klaim gua buat inovasi gitu kan. Oh tunggu dulu sebentar, lihat dulu tuh 3 syaratnya. Pertama, itu baru nggak? Kalaupun nggak baru, beda lah dengan yang sebelumnya. Gitu. Oke, baru mas, ini belum pernah ada sebelumnya. Oke, good. Satu. Yang kedua nih, bener nggak itu menyelesaikan masalah? Ya, ada use case real nggak yang ngebuat orang jadi beneran mau make? Itu creating value nggak bagi penggunanya? Kalau itu cuma sekedar tadi ya keren-kerenan doang gitu kan, new shiny things, tapi sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat, bukan inovasi. Oke, ternyata menyelesaikan masalah nih. Wah, untung ada nih tools. Gue jadi kebantu nih. Oke, 2. Masih ada satu lagi. Apa tuh? Diadopsi apa enggak tadi? Dipakai enggak? Secara masif. Makanya tadi contoh aplikasi tadi kan, itu kan kalau baru, mungkin baru tuh aplikasinya belum pernah ada. Menyelesaikan masalah enggak? Ya mungkin lah, mungkin. Creating value, kita lihat deh. Mestinya nih, kalau value-nya tinggi, orang pakai nggak? Pakai kan? Tapi buktinya ya itu cuma stuck di handphone gua aja, nggak pernah dipakai, dan ternyata ya downloadnya banyak, tapi active usernya sedikit. Berarti kan nggak banyak orang pakai dong. Berarti inovasi nggak? Enggak. Ya itu cuma aplikasi aja. Tapi jangan bilang itu sebuah inovasi. Contoh paling gampang misalnya nih ya, working from anywhere atau hybrid working. Nah, kan sekarang lagi rame nih. Betul. Hybrid working itu kan ya ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang di kafe, terserah sok mangga gitu. Itu kan nggak kebayang 5-10 tahun yang lalu bahwa hybrid working menjadi sesuatu yang lumrah di perusahaan-perusahaan. Gitu. Kalau di startup mungkin lah, tapi di big corporation kan jarang gitu. Nah itu kan berarti ada keterbaruannya dong, beda kan?
menyelesaikan masalah nggak? Ternyata iya, apalagi kemarin waktu pandemi. Betul. Sekarang dengan biaya sewa tempat yang lebih mahal, anak-anak muda yang lebih menyukai mobilitas dan flexibility, termasuk juga menyelesaikan masalah di mana kita stuck berjam-jam di jalan, sementara harus ketemu klien, harus penting dengan ini. Ya kenapa nggak kita lebih fleksibel aja deh gitu, ngapain juga harus stuck 2 jam di jalan. So that really solve problem, menyelesaikan masalah kan? Betul. Diadopsi nggak? Ternyata sekarang justru orang-orang pengennya begitu. Benar. Berarti itu kan inovasi. Nggak ada teknologi di sana. Itu cuma cara kerja yang diubah kan? Pola kerja yang diubah kan? Walaupun kita masukkan aspek teknologi, kita buatin dong toolsnya supaya yang di kantor sama yang di kafe, di rumah tetap masih bisa koordinasi, supaya filenya itu tersimpan dalam satu tempat yang sama, gampang ngambilnya dimanapun mereka berada. Jadi teknologi itu perannya adalah enabler. Karena adanya teknologi, solusi yang tadi udah bagus jadi value-nya lebih tinggi, lebih mudah dipakai. Tapi anak-anak muda zaman sekarang, Mas, Pak, itu semuanya berlomba-lomba untuk menjadi inovator. Ingin menciptakan inovasi-inovasi baru dari hal sesederhana mungkin. Nah, idealnya tuh sebenarnya inovasi itu lahir karena memang satu kondisi seperti pandemi, atau karena kebutuhan, atau memang ya idealisme aja gitu. Orang tuh misalnya kan di banyak perusahaan kan kita punya kompetisi inovasi, ya kan gitu kan. Banyak sekali kemana-mana. Banyak orang kan bingung, aduh gue kan orangnya kagak kreatif gitu. Gue kan kagak ngerti teknologi, aku nggak bisa buat app. Dia pikir inovasi semuanya harus pakai app nih. So itu yang bagus tuh. Jadi inovasi itu harusnya mulainya dari mana? Gitu kan. Mulainya bukan dari semua tadi, mulainya dari masalah. Misalnya apa? Inovasi yang sangat terkenal, lampu, bola lampu, Thomas Alva Edison. Ngapain dia buat bola lampu sih gitu? Ada ceritanya. Ya dia ngamatin orang-orang di sekitarnya itu kan zaman dulu sebelum ada lampu kan kegelapan dilawan dengan apa? Obor, ya lampu minyak. Ternyata obor itu banyak masalah. Kalau jatuh kan berbahaya. Lampu minyak itu mahal, nggak efisien tuh. Kan apa dari minyak ikan paus. Ya. Bayangin kalau satu kota mau diterangin, susah banget kan nyalain lampunya kan. So problems. Nah gara-gara ada problems itu kan Edison mikir, ada nggak sebuah solusi yang lebih simple, lebih mudah, lebih murah, ya, efektif dan efisien untuk menerangi kegelapan. Akhirnya dia uji coba kan dengan semua jenis kilan. Coba ini jadilah bola lampu. Gitu. Sama kayak Gojek, ya. Gojek itu ya atau ojek online lah, kita nggak sebut brand misalnya ya. Ya, itu menyelesaikan satu masalah apa? Ojek pangkalan yang bermasalah kan. Ojek pangkalan yang susah dicarinya, tukang ojek yang entah kemana, nggak aman, nggak secure, harganya nggak jelas gitu ya. Nah, itu diselesaikan dengan Aplikasi teknologi. itu. Awalnya sebenarnya kan nggak pakai teknologi. Iya, Ketika ojek online itu cuma pakai SMS, zaman dulu, telepon bahkan, call center dulu. Teknologi itu belakangan, setelah udah proven model bisnisnya, ternyata orang mau nih. baru masuk. Bahas deh, kenapa nggak kita contek aja tuh yang ada di Amerika tuh, ride sharing itu, kita taruh di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya any kind of business, semua bisnis, semua hal, semua industri dalam menciptakan inovasi berawal dari masalah. masalah apa yang dipetakan, lalu kemudian disitulah diberikan solusi. Nah sekarang kalau gitu saya ke Pak Eben nih. Pak Eben, kalau bicara soal inovasi, inovasi apa yang BNI Life berikan buat masyarakat saat ini? Kita melihat bahwa banyak hal bisnis proses yang kita bisa lakukan dengan otomasi, digitalisasi, ya, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan service level kita dan kenyamanan terhadap customer. Jadi di BNI Life ini, kalau ada customer kita yang sudah beli produk kita, kemudian mereka mau redeem, mau tarik gitu ya, manfaatnya, sebelumnya mereka harus isi formulir, datang ke kantor layanan kita, kemudian oleh kantor layanan petugas kita ini, formulirnya ini dikirim ke kantor ekspedisi, kemudian diterima oleh kantor pusat kita di sini, lalu diregister, kemudian diceker, maker, baru di-approve. Pada saat itu kita berpikir begini, ngapain ya customer datang ke kantor layanan kita, ngisi formulir, kemudian dikirim pakai ekspedisi, atau mereka bawa hard copy-nya langsung ke kita, gitu ya. Tiba-tiba sampai di sini, mohon maaf, ada persyaratan yang kurang, harus ulang lagi. Nah, setelah persyaratan mereka penuhi, datang lagi ke sini, memenuhi persyaratannya. Tiba-tiba di sini, karena pada saat itu membludak, pending sampai sini, tunggu lagi waktu. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, kita melihat, wah, ini bagaimanapun juga menjadi prioritas kita. Nah, pada tahun lalu, bulan November, pada saat ulang tahun BNI Life, kita meluncurkan satu produk namanya BNI
live digital policy owner services. Customer kita yang ingin meredeem atau mencairkan sebagian daripada dananya, itu mereka bisa menggunakan apapun device-nya, mau HP, mau laptop, mau PC dan sebagainya. Dan mereka bisa lakukan di mana aja. Kita punya platform namanya BPOS untuk services. BPOS. Nah, kita sebenarnya untuk penjualan produk kita juga punya platform namanya Plan Be Life. Tapi saat ini baru 2 produk yang kita tawarkan di sana. Digi Micro untuk personal accident, sama ada namanya Pandai Plus. Ya. Nah, kembali kepada BPOS. Jadi di BPOS ini pun kemudahan-kemudahan tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka bisa akses di mana saja. Kemudian waktu mereka bisa berhemat, ya. Jauh lebih hemat dong, Pak. Nggak Bawa hard copy ke kantor layanan datang bermacet-macetan, ya kan? Anywhere, di mana saja. Bisa lah. Sepanjang mereka punya device bisa akses ke internet, mereka bisa lakukan. Jadi waktu pengiriman dokumen juga kita bisa hilangi lamanya. Waktu pengiriman dokumen. Kemudian mereka nggak perlu juga memaintain hard copy. Launching bulan November tahun lalu, BPOS itu sampai dengan bulan Februari kemarin, penetrasinya cukup bagus. Lebih kurang 36%. Artinya dari 100 customer kita, 36 orang itu sudah pakai. Udah pakai. Kayak dari 36 itu biasanya dari pendapat mereka masalah apa yang terselesaikan tuh, Pak? Menghemat waktu dan mereka bisa lakukan dari rumah. Dari manapun. Dari manapun. Fitur-fiturnya apa aja sih, Pak? Jadi fiturnya itu ada 3. Oke. Ya. Ada yang untuk tujuan transaksi, ada yang status transaksi, ada yang informasi polis. Nah, tujuan transaksi itu ada beberapa, ada 34 benefit atau manfaat yang kita tawarkan di tujuan transaksi. Pertama, mereka bisa lakukan top up polis mereka. Dari langsung BPOS. Wow. Kedua, mereka bisa tambahkan yang namanya produk rider. Kemudian ketiga, mereka juga bisa update mengenai informasi-informasi yang mungkin mereka perlukan dalam tujuan transaksi mereka. Ya, itu yang tujuan transaksi. Kemudian yang kedua, status. Fitur yang kedua ini mereka bisa melihat prosesnya itu udah selesai, pending, atau masih dalam proses. Misalkan pending, mereka perlukan dokumen, mereka bisa download di aplikasi itu dokumen-dokumen yang memang mereka perlukan. Nah, yang fitur terakhir ini adalah informasi polis. Ini informasi pemegang polis terhadap mungkin tertanggungnya, ahli warisnya, ya. Kemudian tagihan preminya kapan, dan yang paling penting nilai tunainya. Pada saat mereka mencairkan, mereka dapat berapa. Dan ini semua real time. Jadi kayak punya personal agent gitu, Pak? Ya. Tapi nggak menggantikan agent yang ada dong. Ini cukup di BPOS saja. Tapi ini memang khusus layanan kita after sales service. After sales service. Cara menggunakannya, iya, Pak? Bisa pakai semua device. Karena basisnya web. Tablet, handphone, Semuanya PC. bisa. Tinggal diklik, tujuan alamat kita adalah bnilife.co.id. Kita bisa mengakses yang namanya BPOS ini. Jadi sangat simple. Oh. Jadi kalau kita larikan ke persyaratan inovasi, ketiga-tiganya masuk. Dapat ya. Ada hal yang baru, ada create value juga di situ. Sebelum pandemi, kita tahu di industri asuransi ada juga yang seperti ini. Mereka awalnya untuk pakai istilahnya front end-nya ya. Mereka pakai web atau apps gitu ya. Tapi pada saat masuk ke core system mereka lakukan dengan manualisasi, tanganisasi. Itulah banget. Jadi betul. Ada proses registrasi, ada maker, ada checker, ada approval. Nah, kita di sini pada saat customer kita menggunakan BPOS, itu langsung masuk ke core system kita. Di situ prosesnya langsung nggak ada tanganisasi lagi. Oh gitu. Itu langsung kalau misalkan dia pencairan masuk ke rekening mereka. Nah, tentu di sini aspek-aspek risiko kita juga sudah pertimbangkan. Nah, itu gimana tuh security-nya? Security-nya adalah mereka yang bisa akses BPOS ini adalah mereka yang harus bisa menunjukkan nomor polis, kemudian KTP sebagai identitas mereka dan nomor HP. Itu baru bisa. Di situ juga ya karena ini ada IT, kandungan IT, pada saat dia menerima OTP ya
lari ke HP, nomor HP-nya mereka bisa eksekusi langsung. Apakah mungkin mereka kasih ke orang? Itu sudah kita buat satu deklarasi di situ. Kalau terjadi misalkan OTP dikasih orang lain, itu risikonya mereka. Nah, ini sudah berjalan so far sampai dengan saat ini. Saya pikir nggak ada isu-isu yang Mudah-mudahan jangan, Pak. jangan Sampai ada. Dan kita juga harapkan produk BPOS ini ya, kalau kita bisa sampaikan, mungkin baru satu-satunya di Indonesia BNI Life punya. Mantap. Ya, Dokter Indra, komentarnya, Dok. Ini senang banget denger ini ya, karena menunjukkan memang komitmen BNI Life untuk inovasi itu tinggi di situ. Dan itu konkret ya, dalam bentuk sesuatu yang real bisa ada di tangannya customers, kepake, menyelesaikan masalah. Jadi kalau Pak Ben tadi bilang nih tiga-tiganya terpenuhi, emang iya sih gitu ya. Ada keterbaruan di sana, yang pasti kan beda dengan yang lain, itu end to end. Kemudian juga kan solving problems kan ada pain point yang jelas kan. Tadi kan disebut ya, jalannya aja 2 jam bolak-balik harus spending itu. Hari gini orang masih kayak gitu tuh susahnya setengah mati gitu. Dan akhirnya kan value-nya kan terasa, orang dapat kemudahan, convenient. Dan tadi fakta bahwa berarti November, Desember, Januari, Februari, berarti nggak sampai 5 bulan. Itu yang menggunakan adoption levelnya itu 36%. Betul sekali. Itu kan luar biasa. Cukup tinggi, agresif. Itu tinggi, iya 36% gitu. Karena kan ini kan kalau asuransi kan ya sebenarnya kan kita berharap kalau bisa jangan ada yang jangan ada yang keren gitu kan ya. Siapa sih yang mau kena musibah gitu ya atau sesuatu yang tidak diinginkan kan gitu. Tapi fakta bahwa 36% akhirnya menggunakan itu dalam konteks industri kita di asuransi itu bagus. Gitu. Berarti memang benar-benar menyelesaikan masalah dan sesuai dengan ada kebutuhannya itu selama ini. Betul kan? Jadi match lagi dengan 3 kan. Betul. Dan memang yang tadi Pak Iban sampaikan tuh keniscayaan di zaman yang sekarang ya. Sekarang itu kan semua orang ya pemegang polis termasuk dalamnya itu udah terlalu biasa dimanja oleh teknologi kan. Sekarang tuh kita pengen nonton apapun juga tuh gampang banget ya, itu buka gitu kan. Kalau nggak mau bayar yang gratisannya juga ada gitu ya. Jadi kita in the era of abundance sebenarnya gitu. Informasi abundant ya. Kita mau beli makanan juga dengan tek datang sendiri makanannya gitu. Udah pakai diskon lagi, free ongkir lagi dan sebagainya kan. Jadi kita tuh udah kadung dimanja dengan semua kemudahan, kecepatan, termasuk biaya yang rendah gitu. Ya. Nah sehingga customer behavior ini jadi shifting berubah ya. Dan yang menarik adalah waktu pas pandemi kemarin tuh saya surprise Pak, karena nggak kebayang bahwa ketika misalnya kena COVID gitu ya, naudzubillah ya, tapi saya kena tuh kemarin. Begitu saya kena, nggak lama kemudian dapat SMS kan, gitu kan, oh Anda, kami dapat informasi Anda karena gini, obat akan dikirim ke rumah Anda. Beneran lo obat dikirim? Saya nggak pernah minta obatnya, nggak pernah submit form apapun, nggak pernah minta ini, nggak pakai, dikirim langsung sama Kementerian Kesehatan. Begitu pas udah lewat 10 hari dapat lagi SMS. Itu kan Anda udah 10 hari, mestinya Anda udah bebas dari COVID. Silakan kunjungi klinik ini untuk tes lagi. Itu kan convenient-nya levelnya udah level dewa itu kan. Nggak pakai minta, mereka tahu sendiri, dikirimin obat sendiri, udah 10 hari disuruh untuk tes, semuanya itu gratis gitu. Bayangkan, customer itu udah biasa dimanja kayak gitu. Betul. Makanya kalau masih harus cuman sekedar apa ya mau ngasih data, aduh hari ini gitu loh. Berarti Pak Indra, keberhasilan inovasi itu ditunjukkan dari convenient levelnya dong ya? Salah satunya itu ya. Convenient kan ada kecepatan. Oh oke. Mestinya harusnya dia yang lebih murah ya, bisa direct cost atau indirect cost. Salah satu indirect cost-nya adalah kan transportasi itu kan cost. Banget. Iya kan, Waktu juga cost. Waktu jadi cost. Opportunity loss-nya kan gede. Harus aku bisa dagang dapat duit, betul. Aku habis waktu di sini. Benar. Nah itu semua adalah bagian dari sesuatu yang expected oleh customer kita sekarang. I see. Jadi dengan BNI Life mengeluarkan BPOS tadi itu berarti BNI Life udah relevan dengan situasi kondisi sesuai dengan gitu. Kondisi. Ya bahkan mungkin ya kayak saya kan ekspektasi saya ke Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Gitu kan. Saya udah punya persepsi dulu kan. Sama dengan nasabah asuransi punya persepsi susahnya kalau mau klaim dan sebagainya. Itu kan common perception kan. Betul. Nah aku meyakini yang 36% itu juga punya experience sama dengan saya. Gampang ya. Ternyata ini doang beres ya gitu. Nah itu yang nantinya akan jadi word of mouth. Dan akan disukain ke semua orang. Kan at the end of the day, mungkin ya kalau kita bicara asuransi, tipis-tipis lah 11-12 ya terkait dengan premi, terkait dengan benefit dan sebagainya. At the end of the day, yang making a lot difference
adalah experience dari Customer. customers. Nah, Karena kan asuransi dijual kan ketenangan hati, Betul. emosional banget. Ini bukan transaksi gitu, Bukan. bukan kayak gue beli komputer, beli handphone dan sebagainya gitu. Iya. So itu keren banget tadi yang. nah itu dia karena tadi disebut word of mouth gitu, orang udah tahu banyak. Dan karena tadi juga dibilang bisa dari 11-12 bedanya. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan lain sudah memiliki hal yang sama, pasti harus ada faktor pembeda dong. Kedepannya Bipos nih dikembangkan ke mana, Pak? Bipos yang ada kita mau kembangkan ke yang tadi ini kan produk individu ya. Oke. Kita mau masuk ke grup usaha. Jadi misalkan perusahaan A, PT A punya pegawai puluhan ribu. Dan ini memang customer kita yang saat ini ada. Nah, kita mau nyentuh ke sana. Oh, jadi semuanya tercover ya, Pak? Semuanya Ya? tercover. Bisa Individu memanfaatkan ini bisnis Bipos. maupun grup bisnis. Jadi sebenarnya kalau dihitung itu bukan cuma Bipos aja inovasi yang udah dimiliki oleh BNI Life ya, Pak ya? Ada lagi Cuma Candy Life, Ya, katanya ya, untuk jualan produk itu bisa kita. hebat banget orang BNI Life tuh kreatif semua. Untuk menjadi inovator tuh syaratnya apa sih, Pak Indra? Oke. Kalau menurut saya ada dua nih konsepnya ya, dan saya yakin BNI Life punya nih dua-duanya. Oke. Pertama adalah terobsesi dengan pelanggan. Nah, itu tuh nomor satu. Maksudnya terobsesi itu begini tuh. Kita tuh mau capek dari pagi sampai sore sampai malam itu kan agent of the day kan untuk customers gitu. Dan kita tahu customers kita tuh ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya dia. Di situ letak peran kita. Betul. Ya kan, alasannya mereka kemudian berhubungan dengan kita kan untuk itu kan, untuk jadi teman, jadi sahabat, jadi penolong, jadi ya kan. Iya. Dan obsesi itu ngebuat akhirnya BNI Life adalah gimana caranya kita benar-benar bisa jadi teman terbaik, sahabat terbaik, solusi penolong pada saat-saat yang memang mereka membutuhkan. Dan kalau sampai namanya teman, misalnya ya, gue siap bantu, tapi lo datang dulu ke tempat gue ya 2 jam bolak-balik gitu. Tapi lo tuh siapin ini ya. Kalau diribetin itu temennya gimana ya? Terobsesi dengan pelanggan sehingga selalu mencari cara. Ya, gue bisa buat apa lagi untuk customers gue? Gitu. Apa nih yang pain pointnya customers gue ya? Mungkin gue nggak ngelihat saat ini gitu ya. Nah, itu tuh saat nomor satu. Dan ini bisa diberlakukan untuk semua jenis industri, semua jenis pekerjaan. Jadi customer kita siapa? Bisa jadi customer kita tuh atasan kita, rekan kerja kita, anak buah kita, gitu loh ya. Gitu. Obsesi tuh. Gitu. Jadi fokusnya bukan cuma gue dapat apa nih, gue dapat apa, enggak. Gue pengen jadi bagian dari solusinya dia. Itu nomor satu. Ya, sebagian nyebutnya tuh customer centricity ya, Pak ya. Bukan bagian di BNI Life itu juga kuat tuh itunya ya. Yang kedua adalah curiosity ya. Rasa penasaran. Betul. Kenapa kita harus pakai maker checker approval? Gitu. Tadi kan kalau misalnya ada teknologi yang bisa mengautomate itu semuanya, membypass itu, malah lebih secure karena manusia itu seringkali kalau dalam cyber security, Pak, ya risiko terbesar dari cyber breach itu bukan di teknologi, Pak, tapi dari manusianya. Manusianya betul. Sehingga manusia itu bisa kemudian dikaryakan untuk hal-hal yang lebih value added, lebih tinggi ya, membuka peluang karir juga. Nah, itu curiosity. Jadi ini gue apain lagi ya, apa yang lagi gue bisa lakukan ya gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, kenakalan nakal berpikir itu karena nyeleneh, Pak. Betul. Kalau misalnya nggak nakal tuh kan gini, ya monggo, oke, oh SOP-nya begini. Iya aja gitu. Biasanya gini BAU-nya, oke iya siap gitu kan. Itu kan yang patuh ya, nggak salah juga sih. Tapi kalau mau jadi inovasi itu udah ada nakal sedikit berpikirnya. Apa iya gitu? Kadang-kadang tuh nyebelin, Pak, kalau punya rekan kerja inovator gitu. Lu dipertanyakan sih. Bener, capek semua dari semua. Tapi kalau nggak ada yang mikir rada-rada nakal begini, Ada inovasi. nggak ada inovasi, nggak akan ada Bipos. Ya. Iya kan? Betul. Nggak akan ada semua inovasi yang dilakukan oleh BNI Life itu pasti karena di baliknya itu ada anak-anak rasa berpikir. Tapi lakunya nggak nakal ya, berpikir aja, bikinnya aja, jangan kelakuannya. Saya mau minta closing statement dari Dr. Indra nih untuk Life Friends di sana yang mau menjadi inovator sebagai kesimpulan dari obrolan ini. Oke. Monggo. Terima kasih. Nggak ada momen yang lebih tepat untuk menjadi inovator dibandingkan saat ini. Karena sekarang tuh dunia lagi berubahnya luar biasa. Teknologi berkembangnya begitu cepatnya. Jadi siapapun dari kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, apapun levelnya, kita harus benar-benar menempatkan diri sebagai inovator. Mencari solusi-solusi baru atas masalah-masalah yang muncul bertubi-tubi. Dan caranya gimana? Sesuai yang aku udah sampaikan tadi kan. Pertama adalah kita terobsesi nih dengan customers nih, customer centric, berpusat pada customers. Maka identify dulu siapa customers teman-teman semuanya, atasan, rekan kerja, bawahan, atau mungkin kalau yang punya usaha, ya customer langsungnya gitu. Cari tahu apa pain point-nya mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang membuat mereka susah hidupnya selama ini, atau pekerjaan susah selama ini, dan
pilih satu masalah yang kita beneran bisa bantu mereka. Yang kedua adalah curiosity tadi, ajukan pertanyaan-pertanyaan nakal tadi. Gitu ya. Jadi kalau diginiin gimana? Kenapa harus begini sih? Terus dikulik, eksperimen gitu. Dan namanya inovasi itu banyakkan gagalnya dibandingkan berhasilnya. Karena namanya eksperimen. Kalau harus berhasil namanya best practice, Pak. Good point. Eksperimen pasti banyakkan gagal dan that's fine. Karena justru curiosity itu kan yang ngebuat kita jadi pengen, nggak bisa, coba lagi. Kenapa gitu, coba lagi gitu. Nanti di ujung perjalanan pada akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang punya value tinggi. Yang menyelesaikan masalah atasan kita, ambil kita, anak buah kita, teman-teman kita. Dan begitu solusinya dipakai sama mereka, kita udah bisa bilang gue inovator. Walaupun kita nggak ngerti teknologi. Oke. Gitu. Ya syukur-syukur kita gandeng lah teman kita yang ngerti teknologi. Tolong bro, teknologi solusi gue lu kasih teknologi dong supaya terakselerasi, value-nya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi gitu ya. Mulailah dari cari masalah. Ya, cari masalah baru loh ya, bukan bikin masalah. Bikin masalah ya lagi gitu. Masalah yang memang udah ada di sekitar kita cari solusinya dengan curiosity tadi. Siap, terima kasih Dr. Indra. Pak Emben, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, ini khusus untuk customer BNI Life yang kami banggakan. Jadi BPOS hadir untuk memberikan solusi untuk semua customer kita karena ada 3 fitur sana. Customer kita bisa top up polisnya, bisa top up produk ridernya. Kemudian di sana juga customer kita bisa mendapatkan layanan-layanan, misalkan ingin mengupdate data-data yang ada, mengupdate nomor HP juga memungkinkan di sana. Kemudian di sana juga ingin tahu kalau mau dicairkan itu nilai tunainya berapa. Ya, jadi dengan satu produk BPOS kami yang kita launching tahun lalu bulan November, customer kita yang kami banggakan ini bisa menerima manfaat-manfaat yang luar biasa. Jadi manfaatkan BPOS ini untuk bisa meningkatkan layanan kita dari BNI Life untuk customer-customer kita. Siap, terima kasih Pak Emben, terima kasih Dr. Indra atas waktu dan obrolan serunya. Nah, Life Friends, jadi memang inovasi memang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup kita, untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, dan yang pasti supaya tidak tergerus oleh zaman. Inovasi banyak syaratnya dan mudah-mudahan persyaratan ini bisa dipenuhi supaya kita bisa melakukan hal baru, menghasilkan ide-ide baru sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit undur diri dan sampai ketemu di episode BNI Live Corner berikutnya. Easy Life, BNI Life.